Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta dan hadirin Waalaikumsalam sekalian warahmatullahi dalam acara wabarakatuh. talk show Jurus Jitu Investasi di Usia Muda. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama tanpa hambatan dan sehat selalu pada pagi hari ini dalam acara talk show Jurus Jitu Investasi di Usia Muda. Kedua, sholawat serta salam kami ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Dahlan Malik, BA Hons MEC CFP, selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah, kepada yang terhormat Bapak Hari Widianto MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, kepada yang terhormat Bapak Bambang Tutuko, SEMMCFP, selaku dosen pembimbing mata kuliah keterampilan, pelayanan, dan penjualan, serta pemateri pada webinar pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Ekonomi Syariah, kepada yang terhormat adik-adik siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik yang saya cintai. Sebelum kita masuk ke acara ini, marilah kita mulai acara ini dengan doa agar acara yang kita laksanakan berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, di sini saya Atika Nuril Ulya, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 5 Universitas Internasional Semen Indonesia, selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya di sini saya akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Puisi. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, penyampaian materi dan sesi tanya-jawab. Keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Ainia Firza Fajri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubadan ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahum najdain falahtakamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masrabah yatiman dha makrabah aw miskin
مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Puisi. Halo, assalamualaikum semuanya.
Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Dahlan Malik, PA Hons MECCFP, selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah. Kepada Bapak Ahmad Dahlan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada MC. Bapak menyapa para hadirin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Al-Mukarram yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah daripada Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Gresik. Yang saya hormati Bapak Ibu guru juga dari pihak sekolah SMA Muhammadiyah 10 Gresik dan juga para hadirin di sini terutama untuk panitia dari mahasiswa yang saya cintai dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia dan juga ada pemateri yang saya sangat hormati Bapak Bambang Tutuko. Insya Allah akan memberikan materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Yang saya cintai juga, yang tidak kalah hebatnya, para siswa dan siswi Yang pertama, marilah kita juga tak bosan dan tak pernah lupa untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan kesehatan, kenikmatan keimanan, kekuatan, keselamatan, serta kita selalu berdoa untuk mendapatkan hidayah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena di masa pandemi kali ini Sepertinya karena Bapak Ahmad Dahlan terkendala sinyal, mari kita lanjutkan kepada sambutan yang kedua, yaitu halo, Assalamualaikum Pak Dahlan. ya, waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Ya, ada gangguan tadi. Baik, ya, sebelumnya mohon maaf atas ada sedikit gangguan teknis. Mungkin juga melanjutkan dari sampai insya Allah saya sampaikan di sini, kami mewakili daripada Departemen Ekonomi Syariah Universitas Internasional
Semen Indonesia mengucapkan ucapan sangat berterima kasih kepada pihak sekolah, di mana kami diberikan kesempatan dan fasilitas untuk bisa berbagi sharing ilmu, terutama untuk kesempatan kali ini akan membagikan terkait keilmuan yang sangat banyak sekali digemari dan bahkan menjadi viral, atau itu juga untuk bisa menjadikan ke depan, terutama untuk para siswa-siswi, tidak hanya terbatas daripada kalangan orang tua ataupun umur ke atas, tapi juga bisa untuk para siswa dan siswi, terutama bagi yang sudah mempunyai KTP seperti itu. Dan harapannya di sini nanti ada pemateri yang akan memaparkan tentang investasi, di mana itu juga merupakan pembekalan ilmu yang sangat luar biasa dan banyak sekali dicari, dan bahkan apabila dulu sebelum ada pandemi itu sangat tanda kutip harganya mahal seperti itu karena latihan dengan harga yang luar biasa. Tapi adanya pandemi ini insya Allah semuanya sekarang kita berbagi keilmuan tidak didasarkan atas biaya seperti itu. Sehingga insya Allah adanya kemudahan itu, mari kita raup, mari kita ambil, mari kita peluk dengan sekuat-kuatnya, semudah-mudahnya, sehingga kita akan bisa menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi orang yang berilmu, yang otomatis keilmuan itu bisa kita tularkan, kita bagikan, dan menjadi amal jariah kita, sehingga harapannya adalah doa yang lalu kita kabulkan, doa yang lalu datang, Allah akan memberikan hajatnya dan pengabulannya, di mana kita selalu mendoakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya insya Allah itulah kita akan menjadi manusia yang manusia insan kamil, lengkap, diberikan kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Mungkin sedikit yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kendala maupun ada tutur kata yang kurang berkenan dan sekiranya ada kekurangan memang milik dari hamba Allah ini. Semua kami aturkan dan panjatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua kesuksesan juga ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami aturkan diri dan kami juga mengucapkan lagi terima kasih sebesar-besarnya. Kami dari Departemen Ekonomi Syariah mengucapkan selamat untuk berkarya, selamat untuk berwebinar dan menuntut ilmu. Semoga ini menjadi amal jariah kita semuanya. Wabillahi taufiq hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sambutan kedua yang disampaikan oleh Bapak Hari Widianto MPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Kepada Bapak Hari, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan iman kepada kita semua, sehingga pada pagi ini menjelang siang ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang guru, seorang siswa. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ampunan, syafaat dari kepada kita semua, sehingga kita apa yang kita lakukan hari ini dihitung sebagai amal ibadah. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Tutuko SE, MM, kemudian yang saya hormati Bapak Ahmad Dahlan tadi ya, Bapak Ahmad Dahlan selaku perwakilan dari Ekonomi Syariah UISI Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang PP Pengembangan Pendidikan dan Ibu Wulan yang hari ini bisa mendampingi saya untuk memberikan sambutan. Kemudian yang saya cintai anak-anak siswa kelas 10, 11, dan 12 yang hari ini bisa bergabung di acara ini, yaitu acara webinar ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh UISI
yang tadi disebutkan bahwa temanya adalah jurus jitu untuk investasi di usia muda. Saya kira ini adalah tema yang sangat update, terkini, karena kami yakin anak-anak ini adalah anak-anak yang milenial, di mana mereka tidak hanya fokus di sekolah, tapi mereka ingin melakukan pengembangan diri di bidang investasi. Karena kalau kita sering melihat di beberapa acara televisi, ada beberapa anak yang usianya baru 14 tahun, 15 tahun, tetapi mereka memiliki bidang-bidang usaha yang sangat luar biasa dan mengagumkan gitu ya. Meskipun mereka juga masih sekolah di level SMP maupun SMA. Kenapa enggak? Karena sekarang ini adalah dunia online, di mana lingkup kita tidak hanya di lingkup lokal, tetapi sudah masuk ke lingkup nasional, bahkan lingkup internasional. Saya kira ini adalah sebuah webinar yang sangat berkelas, dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang sangat berkelas, yaitu University International Semen Indonesia, yang ada di Kabupaten Gresik, yang insya Allah levelnya sudah level internasional. Dan Semamio pun juga mencanangkan diri sebagai sekolah yang memiliki visi misi keinternasionalan. Salah satunya adalah sekolah riset Dr. Bambang dan Bapak Ahmad Dahlan. Kami juga memiliki kelas-kelas internasional IC, yaitu Inspiration Class. Kita ada beberapa kelas kewirausahaan, kemudian ada kelas cooking class, kemudian ada kelas banyak ya jadi itu yang mungkin terkait dengan itu, kewirausahaan, cooking class, yang semuanya bisa dikemas dalam bidang kewirausahaan atau investasi di usia muda. Itu Dr. Bambang dan Bapak Ahmad Dahlan. Saya kira terima kasih atas nama Kepala Sekolah yang mewakili SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik. Dan tentunya harapan kami ini tidak hanya berlangsung saat ini saja, tetapi kita berharap anak-anak itu bisa melakukan action gitu ya, yaitu melakukan praktikum ekonomi syariah, yang mungkin bisa melakukan praktek langsung meskipun ini di masa pandemi. Saya kira kami sudah mengembangkan kelas virtual, dan anak-anak saya kira tidak lagi asing dengan kelas-kelas virtual, dan ini sudah menjadi hal yang sangat biasa di SMA Muhammadiyah 10 GKB, dan kami yakin di UISI pun juga menjadi hal yang sangat biasa. Kami telah melakukan banyak secara virtual bidang kewirausahaan, bidang riset, mengundang banyak tamu berkaitan banyak bidang. Dan ini diikuti oleh siswa IIS, pembelajaran yang sangat tepat kepada anak-anak kami SMA Muhammadiyah 10 GKB, dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran atau mungkin pada saat ini mereka bisa mengembangkan apa itu investasi di usia muda. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami SMA Muhammadiyah 10 GKB, dan mudah-mudahan ini menjadi stepping stone untuk bisa melakukan kerjasama dengan UISI khususnya di bidang ekonomi syariah, karena sekarang ini syariah sedang menjadi booming ya di di perbankan maupun di kegiatan ekonomi yang lain. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatannya. Akhirul kalam saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Dahlan Malik dan juga Bapak Hari Widianto atas sambutan-sambutannya. Selanjutnya, sekarang kita masuk pada acara inti, yakni penyampaian materi oleh Bapak Bambang Tutuko, SE MMCFP, yang akan dipandu oleh teman saya, yaitu Kak Ahmad Hafid Hidayatullah, selaku moderator pada pagi hari ini. Kepadanya acara ini saya serahkan. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari rekan saya Atika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Gresik GKP. Yang saya hormati juga Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah WISI dan juga Bapak pemateri kita Bapak Dr. Bambang Tutuko. Di sini saya selaku moderator izinkan untuk sedikit memperkenalkan singkat pemateri yang luar biasa sekali pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ya, beliau ini adalah Bapak Dr. Bambang Tutuko. Bapak Dr. Bambang Tutuko ini merupakan salah satu dosen ekonomi syariah UISI dan mantan Kaprodi Ekonomi Syariah UISI, baru saja digantikan oleh Bapak Ahmad Dahlan Malik. Pak Bambang Tutuko ini beliau merupakan praktisi dan sudah ahli malang melintang di saham, terutama saham syariah yang sekarang lagi booming dan lagi melejit-melejitnya trending saham. Ya, sebelum memulai acara materi, dimohon untuk semua rekan-rekan, teman-teman siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 untuk on cam sebentar ya, untuk kita dokumentasi. Monggo, saya hitung mundur ya. Ya, 1, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Langsung saja kita serahkan ke Pak Bambang Tutuko untuk mengisi materi yang luar biasa menarik sekali dengan tema jurus jitu investasi di usia muda. Kepada Bapak Dr. Bambang Tutuko, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Bambang. Terima kasih Kak Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Gresik, Pak Hari Widianto MPD, beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu guru sekalian, serta Pak Ahmad Dahlan Malik, selaku Kaprodi Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UISI, serta anak-anakku sekalian, para siswa, siswi Muhammadiyah 10, SMA Muhammadiyah 10 Gresik, serta anak-anakku sekalian semuanya, mahasiswa-mahasiswi Ekonomi Syariah UISI. Dan tak lupa Bapak Ibu guru sekalian yang hadir di acara kali ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Oke, apa kabar semuanya? Anak-anak semuanya? Ya, mungkin sapaannya jangan anak-anak gitu ya. Apa kabar guys? Gitu ya. Jadi biar apa namanya? Kelihatan milenial gitu loh ya. Jadi Iya, ini walaupun sudah tidak milenial tapi ya paling nggak rodok kelihatan milenial kan begitu. Oke, ya kita santai-santai aja ya anak-anak semuanya. Jadi tadi udah dibuka oleh moderator ya bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai begitu. Jadi sambil yang mau ngopi-ngopi juga silakan, mau apa namanya silakan loh dimakan jajanannya sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Tapi ya, nun sewu Pak Hari Widianto, matur nuwun sangat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa sharing-sharing di sini. Dan memang betul kami tidak akan berhenti di sini Pak. Jadi insya Allah nanti kami berharap ada sebuah kelas khusus ya, yang dimana kami nanti ingin membimbing para adik-adik SMA ini mulai kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Kok begini? Nah, ini kalau bilang kelas 1 SMA ini berarti apa namanya SMA-nya sudah zaman dulu. Kelas berapa? Kelas 10 sampai kelas 12 ya. Jadi nanti kita bimbing adik-adik sekalian ini untuk bisa berinvestasi secara langsung di pasar modal syariah. Seperti itu. Ya, jadi kelasnya ada kelas kuliner ya, ada kelas riset. Nanti harapannya kita berharap bahwa di Semamio nanti akan ada kelas
investasi seperti itu. Sehingga kita akan bikin komunitas investasi di SMA Muhammadiyah 10 yang diasuh oleh Ekonomi Syariah UIC. Harapan kami seperti itu. Insya Allah nantinya setelah ini akan ditindaklanjuti oleh para mahasiswa sekalian, himpunan mahasiswa Ekonomi Syariah UIC untuk mengadakan pelatihan gratis ya, pelatihan gratis bagaimana cara tips and trick untuk berinvestasi pasar modal syariah atau saham syariah ya di Indonesia seperti itu. Yang insya Allah pasarnya bukan pasar Indonesia saja, tetapi kalau kita bicara internasional itu adalah para investor luar negeri itu saat ini tuh gencar sekali berinvestasi di Indonesia. Jadi dengan anak-anak nantinya ini bisa berinvestasi saham syariah di Indonesia, insya Allah mereka semua nantinya walaupun masih level SMA, tapi sudah mendunia seperti itu. Kenapa mendunia? Ya karena sudah berinvestasi bareng-bareng sama orang-orang sedunia di pasar saham syariah Indonesia. Seperti itu. Kita bicara syariah karena kita ekonomi syariah. Nah, kita cari keberkahan di sini. Sehingga insya Allah dengan memilih saham-saham yang syariah dan cara berdagangnya juga syariah, insya Allah rezekinya juga berkah. Kan begitu. Syariah sahamnya berkah rezekinya. Insya Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu sekalian, anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk memanasi dulu, membuka katakanlah cakrawala kita semuanya. Tentunya kalian juga sudah update di TikTok, di YouTube dan segala macam ya. Sama di grup-grup WA atau apapun juga bahwa saat ini happening banget kita investasi saham, terutama saham-saham syariah ya. Dan jangan lupa bahwa baru saja Senin kemarin ya itu diresmikan oleh Pak Jokowi bahwa kita Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah merger jadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI. Dan itu menjadi bank syariah terbesar insya Allah di dunia. Seperti itu. Dan yang penting tadi adalah sahamnya masih murah seperti itu. Jadi ini yang paling penting. Ya, karena tadi saya juga barusan diskusi dengan teman-teman di UIC dan segala macam. Ayo kita beli yuk sahamnya Bank Syariah Indonesia ini. Mumpung masih murah, sudah dibeli, ditahan aja selama setahun ke depan, 2 tahun ke depan, monggo. Istilahnya kita nabung saham seperti itu. Ya, investasi atau nabung saham seperti itu. Ya, jadi yang bisa ikut di sini tidak hanya anak-anak saja. Monggo Bapak Ibu guru sekalian, Pak Hari maupun Ibu Wakil Kepala Sekolah, monggo kalau mau derek nanti ikut pelatihannya, monggo ya. Ini kita pemanasan dulu sekarang. Sehingga saya mohon izin untuk nyun sewu share screen ya terkait dengan materi singkat yang insya Allah ini. Oke. Sebentar. Sudah kelihatan ya di ini ya. Screen-nya ya. Belum, Pak. Enggak, maksudnya sudah berubah. Iya, sudah, Pak. Kalau Zoom agak Oke, baik. Ini nih. Judulnya nih. Yuk jadi sahampreneur modal 100 ribuan. Oh, berarti jangan dibilang bahwa menjadi entrepreneur saham itu modalnya itu ratusan juta, enggak ya. Jadi modalnya mulai 100 ribuan udah bisa gitu loh. Modal murah meriah, Pak ya. Murah meriah. Bahkan sama uang jajannya. Betul, Kak Hafid. Jadi sama jajannya anak-anak itu masih mahal jajannya anak-anak. Oh iya, Pak. Masih mahal jajannya teman-teman ini. Oke. Sudah saatnya berubah jajannya di saham saja, Pak ya. Jajan saham dong sekarang ya. Oke. Kenapa kita mesti belajar trading sih, trading berdagang. Jadi kita nanti kita akan belajar sama-sama ya Nabi para rasul, ilmunya Rasul ya. Karena dari dulu Rasul para Nabi dan Rasul itu enggak ada yang kerja ikut orang, enggak ada. Semuanya berdagang seperti itu. 9 dari pintu rezeki itu ada di dalam perdagangan kan seperti itu. Kenapa kita masih belajar trading atau berdagang? Di sini adalah saham syariah. Kenapa? Karena you have no boss. Kalian tidak punya bos nantinya. Bosnya diri kalian sendiri. Kalian dibayar berdasarkan kinerja kalian. Paid based on performance. Artinya apa? Kalian dapatnya berapa, untungnya berapa, ya sudah, itu hak kalian. Tidak ada potongan macam-macam dan segala macam harus bagi hasil dengan enggak ada. Ya.
dibayar sesuai dengan kinerja. Untungnya berapa? Ya dapat kalian nikmati sendiri untungnya. Kayak gitu. Kemudian unlimited earning potential. Artinya kalian mau profit berapapun juga, monggo silakan. Ya, bahkan kawan-kawan saya ada yang profitnya itu bisa 100%, 300% dalam waktu 3 bulan. Ada seperti itu. Karena mereka megang sahamnya Bank Syariah Indonesia ini mulai seperti jadi BRI Syariah waktu itu. Nanti saya tunjukkan ya. You can start small. Kita bisa mulai dari model yang sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil daripada kalian memulai bisnis kuliner. Bisnis kuliner itu masih kulaan barang kebutuhan, masih kulaan peralatan dan segala macam, dan mungkin butuh modal 1 juta. Di sini hanya butuh modal berapa? 100.000 sudah bisa, seperti itu. Spend minimal each day, kan seperti itu. Kalian bisa, nggak perlu seharian di pasar saham. Ya cuman 1 jam, 2 jam sehari dilihat dulu, nggak ada masalah, beli tinggal sudah, seperti itu. Nanti cek lagi 2-3 hari lagi, 1 minggu lagi, silahkan monggo. Ya, jadi banyak sekali para dosen UISI juga yang sudah berinvestasi di pasar saham ini, sehingga tidak perlu meninggalkan profesinya. Ya, dicek seminggu sekali, monggo silahkan. You cannot get laid off. Kalian nggak bisa akan malas-malasan, karena kalian akan selalu update informasi. Pasti ada informasi pertama kali apa, kalian pasti yang pertama kali tahu. Kan keren, kayak gitu. Ya, karena pasti masih akan ingin update, karena tidak ingin ketinggalan berita. Karena kalau ketinggalan berita, telat membeli sahamnya, nanti harganya udah naik duluan, eman-eman, kan begitu. Ya, you can take off days off whenever you want. Kalian bisa libur kapanpun kalian mau. Mau sekarang udah untung 10%, ya udah besok aku libur dulu menikmati dulu profitnya. Nggak apa-apa, no problem. Mau jalan-jalan dulu, oh silahkan kalau sudah nggak pandemi. Oke, baik semuanya, semoga semuanya di sini sehat semua, nggih. Seperti itu, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru sekalian. Tak lupa saya menyapa Bapak Ibu dosen Ekonomi Syariah UISI, nggih. Matur nuwun atas rawuhipun. Semoga kita semuanya para hadirin sekalian sehat barokah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kenapa sih kita butuh invest ya? Kenapa sih kita ngomongin invest gitu loh? Walaupun tajuknya adalah nabung, tapi nabung ini nabung yang ke arah investasi. Apa bedanya nabung sama investasi? Ini bedanya ya. Ya, kita punya impian, kan gitu ya. Kita punya impian, mau sekolah lagi, mau nanti punya rumah, mau menikah nantinya, ya mau jalan-jalan, mau pergi ibadah dan segala macam. Semuanya itu ya tentunya ada biayanya, seperti itu. Dan biayanya ini akan meningkat terus sesuai dengan inflasi, ya. Inflasi itu kenaikan barang-barang kebutuhan kita tiap tahun. Inflasi di Indonesia itu berkisar antara 8-9% per tahunnya. Apalagi saat pandemi seperti ini, ya ini bisa 2 digit seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita nyimpen duitnya hanya nabung di bank saja, dapatnya cuma bagi hasilnya sekitar 5% setahun, 4% net potong pajak dan segala macam. Kalau inflasinya 8%, maka kalau kita nabung uang di bank, uang kita cuma naik 4%, barang-barang kebutuhan naiknya 8%. Sehingga kita tiap tahun rugi 4%. Itu kalau kita nabung. Tapi bukan berarti nabung di bank itu jelek. Ya, nabung di bank itu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak. Ya, seperti itu. Kebutuhan bulanan itu nabungnya di bank agar aman disimpan di situ. Tapi kalau untuk investasi menggunakan dana, maka harus berinvestasi di instrumen yang lain. Seperti itu. Nah, invest di mana ya enaknya kan gitu. Nah, ini inflasi ini. Ya. Jadi kalau kita harga McDonald's ya, itu tahun 97 masih 4.600, waduh. Itu sekarang harga McD berapa sudah? 2020. 40.000, 50.000 satu paket. Lihat kenaikannya. 10 kali lipat, ya 1000%. Seperti itu. Inilah inflasi, ya. Inflasi bisa ambiarkan impianmu. Istilahnya generasi ambiar. Maksudnya generasi yang inovasinya itu, waduh, breakthrough seperti itu, ya. Jadi hati-hati inflasi, ya. Karena itu kita harus investasi agar bisa ngelawan inflasi. Investasi, jadi jangan sekedar nabung, ya, jangan nabung di bank aja. Tapi investasi, harus berani dong investasi. Karena kalau investasi dapatnya lebih gede, seperti itu. Return, no risk, no return. Jadi kalau tidak ada, kalau ada risknya, berarti otomatis ya returnnya sedikit banget kan gitu. Tapi kalau mau invest dikit, berani keluar dari zona nyaman dikit, dapat hasil lebih gede dikit, tentunya akan ada hasil yang lebih besar seperti itu. Ya, jadi investnya di mana? Yang paling gede yaitu di saham, yang
Ini yang milenial banget ya. Artinya kalau kita ngomongin reksadana dan segala macam deposito itu nggak milenial banget tuh. Jadi itu mungkin para orang-orang tua kita kan seperti itu, yang istilahnya taruh ditinggal udah gitu aja. Tapi Kurang kalau di keren, sini Pak ya. kita berdagang. Nah, ya itu tadi. Anak milenial kan senengannya kan begitu, aktif tiap hari. Tiap hari mantengin TikTok, tiap hari mantengin YouTube, ya toh. Tiap hari mantengin WA dan segala macam. Nah, sekarang mantenginya bukan sekedar happy-happy aja, tapi mantenginya sekarang bagaimana bisa ngasihin duit dari situ. Nah, itu yang paling sih. Kan gitu. Makanya modalnya apa untuk investasi saham ini? Modalnya cuma gadget. Saya yakin yang sudah kalian semua yang sudah ada di sini pasti kan banyak gadget kan seperti itu. Saya aja presentasi ini pakai gadget kok, nggak pakai laptop kan kayak gitu. Jadi intinya adalah kita semuanya asalkan punya handphone, punya laptop, ya sudah bisa investasi. Apalagi dari handphone sudah. Dan saya hanya bermodal handphone, ya seperti itu. Oke, ya jadi ini milenial banget gitu loh. Jadi dengan kita para dosennya ikut investasi saham tuh, para dosennya ikut milenial gitu, harapannya begitu. Jadi dosennya harapannya ikut tambah muda lah gitu ya, mudah-mudahan. Oke, ya kenapa kita mesti di saham di Indonesia ya, karena Jakarta Composite Index IHSG itu saham-saham di Indonesia itu peningkatannya pesat selama 10 tahun terakhir ya, dan insya Allah masih akan berlanjut seperti itu. Dan saat ini lagi murah-murahnya ya, lagi murah-murah karena beberapa hari kemarin sedang turun. Turunnya itu wajar kok ya, karena koreksi sesaat. Oke, ya. Jadi performa IHSG, indeks harga saham gabungan Indonesia 10 tahun terakhir itu meningkatnya cukup pesat. Ya, dan ada kampanye nasional, yuk nabung saham kan kayak gitu. Ya, ini Pak JK yang meresmikan kemarin beberapa tahun yang lalu, dan dilanjutkan oleh sekarang Pak Jokowi, termasuk Pak Ma'ruf Amin juga sangat mendukung pasar modal syariah atau investasi secara nasional. Bahkan sekarang ini digalakkan wakaf nasional seperti itu. Oke, ya langkah nabung saham gampang. Nanti akan kita pelajari sama-sama detailnya seperti apa. Tapi intinya adalah kalian semua nanti kalau ada undangan ikut pelatihan, ikut aja semuanya. Ya nanti akan dipandu oleh kita dari UISI, terutama Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia UISI. Jadi di UISI itu punya galeri investasi. Tempatnya anak-anak belajar investasi di UISI seperti itu ya. Termasuk kalian juga ini kalau udah gabung di sini, kalian udah kita anggap sebagai keluarga besar ekonomi syariah UISI. Jadi kalian bisa menikmati pelatihan-pelatihan itu gratis seperti itu ya. Dan insya Allah akan ada pendampingan itu ya. Jadi gampang caranya, udah yang penting ikut pelatihan aja, nanti kita pandu bagaimana caranya untuk jadi member di Galeri Investasi. Jadi member gratis ya. Syaratnya satu, kalian daftar aja jadi buka akun, udah gitu aja. Buka akun itu pun juga minimal 100.000 kok, nggak ada masalah. Itu pun mau transfernya kapan pun nggak ada masalah. Anytime, kalian nabungnya bisanya kapan silahkan, no problem. Begitu buka akun masih nggak diisi, tetap sudah menjadi membernya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia UISI, dan sudah berhak mendapatkan pelatihan-pelatihan dari kita gitu ya. Jadi monggo nanti kita latihan di situ ya. Insya Allah untuk latihan dasar, insya Allah gratis untuk semuanya seperti itu ya. Apalagi kalian dari keluarga besar ekonomi syariah UISI. Oke ya. Nah, ya daripada beli motor ya mending beli saham ya. Seperti kalau kalian beli motor Astra yaitu Toyota atau Honda tahun 93 8 juta, tahun 2019 saham 8 juta itu sudah bisa jadi ratusan juta di tahun 2019 karena harga saham Astra naik terus seperti itu. Tapi kalau kalian belikan sepeda motor ya, di tahun 93 ya harganya turun terus. Makanya sekarang sebelum kalian membeli sesuatu yang konsumtif ya terus, makanya kita sekarang belajar investasi. Artinya apa? Ada remnya gitu loh. Kalau kalian misalkan sangat kepingin ganti HP, kalian mesti mikir habis ini, ya toh, mesti mikirnya kenapa? Ya kan daripada aku ganti HP ku masih bagus, ngapain ya? Daripada 1 juta buat beli HP, mending ya udah tak belikan saham aja kayak gitu. Sekarang akhirnya kayak gitu nanti, ya seperti itu, ya. Oke. Nah ini saham. Intinya pasar saham itu sama kayak pasar tradisional, ketemunya pembeli dan penjual, ya. Cuman dia secara elektronik seperti itu. Tapi jangan khawatir, walaupun elektronik tapi tetap diawasi oleh pemerintah. Pasar modal itu ya tadi itu ketemunya antara orang yang butuh modal yaitu perusahaan dan orang yang punya modal seperti itu. Loh Pak, modal kita kan cuma dikit 100.000, bisa tak? Ya bisa aja. Modal kalian itu 100.000 itu kan kalau kalian satu orang. Tapi kalau ada ratusan juta orang di Indonesia, bayangin berapa kali 100.000 seperti itu. Jadi
Makanya transaksi di pasar modal Indonesia itu luar biasa, mencapai ratusan triliun tiap harinya, seperti itu, ya. Oke, ya. Jadi intinya itu ketemuan ketemunya perusahaan ya yang butuh dana dan kalian sebagai investor, ya toh. Pak, apakah benar-benar kita jadi investor? Betul, kalau nggak percaya tanya Hafid. Hafid itu investor sekarang. Ya, walaupun dananya mungkin masih ratusan ribu. Jadi malah ada kemarin ada yang sudah WA saya, Pak, saya beli sahamnya Bank BRI Syariah kok tahu-tahu di email ini. Saya cuma beli sekitar 100 ribuan. Tapi kok saya di email disuruh diundang rapat umum pemegang saham gitu. Ya memang betul. Kamu pemilik dari BRI Syariah seperti itu. Loh, masih cuma 100 ribu. Iya, seperti itu. Nah, itu bukti bahwa apa? Kita pemilik saham. Kan keren tuh. Ya, masih SMA kalian, ya toh, masih mahasiswa. Tapi kalau ditanya orang tua, apa bisnismu sekarang? Saya enggak bisnis apa-apain. Saya cuma pemilik memegang sahamnya Telkom Indonesia. Wah, keren. Itu. Saya cuma pemegang sahamnya Pakuwon. Wah, seperti itu. Nah, keren banget. Anda tahu berapa kalau ingin jadi pemegang sahamnya Pakuwon? Harganya sekarang sekitar Rp500. Sehingga hanya butuh Rp50.000 untuk bisa menjadi pemegang sahamnya Pakuwon. Oke, nanti saya tunjukkan. Ya, jadi jangan khawatir. Jangan menganggap bahwa ini bisnisnya orang-orang yang sudah duitnya ratusan juta. Enggak. Ini bisnisnya anak muda. Seperti itu. Ya. Oke, apa itu saham? Intinya adalah saham itu adalah kepemilikan terhadap perusahaan. Jadi bukan barang gaib, bukan barang yang tidak ada wujudnya. Ada wujudnya apa? Kepemilikan. Kalau kalian lihat bisnisnya Telkom, kalau kalian beli saham Telkom, ya kalian pemiliknya bisnis Telkom itu. Buktinya apa? Buktinya kalian akan mendapatkan dividen setiap kali Telkom bagi dividen. Dividen itu apa? Pembagian keuntungan per lembar saham yang kalian miliki. Seperti itu. Katakanlah dia bagi dividen Rp5 per lembar sahamnya. Ya tergantung kalian punya berapa lembar. Kalau 101 lot itu 100 lembar, ya kalian 100. Kalau itu Rp5 kan begitu. Tergantung berapa rupiah pembagian keuntungannya. Seperti itu tiap tahun. Bervariasi sesuai dengan keuntungan perusahaan. Itu berarti kita nggak beli barang gaib nih, ya kan? Barang tidak kasat mata yang mungkin akan dianggap ini tidak sesuai dengan syar'i dan segala macam. Jangan khawatir, ya. Intinya adalah ini syariah, ada fatwanya sudah seperti itu. Dan pasar modal itu dilindungi oleh pemerintah melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang menaungi Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentra Efek untuk menyimpan dana nasabah kita, ya. Mohon maaf, dana nasabah saham. Jadi kalau nantinya kalian buka akun itu, kalau beli saham, Bapak Ibu sekalian buka akun, beli saham, saham Anda akan disimpan di KSEI, Kustodian Sentra Efek Indonesia, diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Artinya apa? Kalau misalkan ya ada apa-apa, gonjang-ganjing dan segala macam seperti itu, dana Anda akan aman tersimpan di situ. Ya, saham Anda akan aman tersimpan di situ, tidak akan bisa hilang seperti itu. Ya. Insya Allah. Jadi diawasi oleh OJK seperti itu, ya. Jadi tidak mungkin akan ada dana Anda tahu-tahu raib seperti itu karena ada penipuan dan sekarang enggak. Karena ini sudah di bawah OJK dan Anda transfernya ke rekening Anda sendiri nantinya. Oke. Manfaat investasi dapat keuntungan, terutama keuntungan dari naiknya harga sahamnya atau keuntungan bagi hasil dari keuntungan perusahaan seperti itu, ya. Lalu beli saham apa enaknya? Ya, ini ada 600 lebih saham di Indonesia, nggak perlu diamati semua, beli aja yang syariah. Enggak gitu. Kan kita ngomongin syariah sekarang. Ini beli aja yuk saham syariah. Udah gitu aja. Tadi saya sampaikan ada BSI itu, Bank Syariah Indonesia. Ayo kita beli itu. Sudah, kita fokus ke situ aja dulu. Sama ada sahamnya Antam, ya. Itu happening banget juga sahamnya. Oke, kita beli aja saham-saham itu. Ya, oke. Ya. Nih, ya, transaksi saham syariah sesuai fatwa. Fatwanya DSN MUI nomor 80, yang tambah ada perbaruan lagi di fatwa DSN MUI Majelis Ulama Indonesia tahun nomor 135, ya. Jadi ada fatwanya. Jadi sudah dijamin kesyariahannya
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jangan khawatir. Oke. Ya. Gimana caranya milih saham syariah? Gampang. Ya, pilih aja saham-saham syariah yang ada di Jakarta Islamic Index. Itu ada 30 saham syariah terbaik di Indonesia. Ya, kalian tinggal milih aja di situ. Ya, sudah dari 30 saham itu mana yang lagi naik udah gitu aja, mana yang lagi happening udah gitu aja. Simple. Ya, jadi Jakarta Islamic Index 30 saham syariah terbaik sudah. Ya, ada Adaro Energi, ada Antam, ada Bank Rakyat Indonesia Syariah, ada BRIS ya, ada BSI ya, Bangsa Indonesia, ada apa namanya? Semen Indonesia Group, ada perusahaan gas negara dan segala macam. Seperti itu, ya. Nah, ini nggak usah khawatir. Saham syariah meningkat terus tiap tahunnya, ya. Transaksinya jumlahnya juga meningkat. Jadi kesempatannya momennya adalah saat ini seperti itu. Ya, jadi mekanismenya itu adalah kita beli saham itu melalui perusahaan namanya perusahaan sekuritas. Ya, perusahaan sekuritas itu yang kerjasama dengan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia UISI. Ya, jadi perusahaan sekuritasnya Mandiri Sekuritas seperti itu. Jadi juga BUMN juga dari Mandiri Group seperti itu. Ya, lewat sana kita belinya. Nanti ada akun yang bisa kita lihat sama-sama. Ada jam perdagangan, intinya kalau selama pandemi ini bukanya jam 9, saat ini udah buka nih, udah running nih ya. Kemudian tutupnya jam 3 sore. Kalau pandemi karena pandemi biasanya jam 4 sore tutupnya. Oke, ya nanti akan kita padu sama-sama ya dengan membuka akun namanya akun virtual dulu ya. Akun virtual dulu untuk latihan dulu. Setelah itu kita juga akan pandu juga buka akun realnya. Seperti itu agar kalian belajar itu biar kafah itu ya jangan cuma virtual ya, tapi yang real betul. Artinya kalian belajar bikin bisnis kuliner masa mau virtual kan ya nggak enak kan gitu. Artinya kan yang mau dijual kan akhirnya virtual. Kalau untungnya virtual, ya nggak bisa ditarik untungnya kan gitu. Makanya kalau bisnis real aja langsung seperti itu ya. Ya, jurusnya gampang kok. Jadi dari zaman Rasul sampai sekarang tuh jurusnya dagang tuh ya beli murah jualnya mahal. Udah gitu aja, simpel kayak gitu. Ngapain sulit-sulit? Beli murah jual mahal. Pertanyaannya kan ya udah kapan murah kapan mahal. Makanya ini yang kita trainingkan nantinya. Kalian harus tahu kapan murahnya, kapan mahalnya, kapan beli, kapan jual. Udah gitu aja. Jangan ribet-ribet, jangan jelimetisasi. Ya, makanya harus sangat simpel sekali. Ya, Rasul itu gampang kok kalau berdagang. Ya sudah kulaan murah jualnya mahal. Belum laku, ya enggak apa-apa nanti ada waktunya laku. Udah gitu aja. Simple. Ya. Oke. Kita diperintahkan untuk cek ya, tabayun, ya, periksa dengan teliti. Artinya dicek sahamnya. Ini syariah enggak? Ini bagus enggak? Kayak gitu. Ya, tapi sekarang ini zaman sekarang dimudahkan. Zaman saya dulu 10 tahun yang lalu saya masuk pasar modal syariah, 15 tahun yang lalu, ya, saya mulai masuk pasar modal itu tahun 2005 sampai sekarang masih. Dan saya di UISI karena saya dari pasar modal, akhirnya saya juga di UISI bikin galeri investasi dengan teman-teman dosen lainnya. Ya, jadi intinya adalah cek dulu, ya, dicek dulu dengan tabayun. Kira-kira kalau zaman saya dulu awal-awal dulu ngeceknya lama banget tuh fundamental kan kayak gitu. Saham ini gimana sih bagus enggak dan segala macam itu lama banget. Sekarang cuman dengan satu klik ya, kita bisa cek bahwa saham ini naik, saham ini mau turun, udah gitu aja. Saham ini bagus, saham ini enggak bagus, gitu aja. Sudah satu klik aja. Ya, nanti kita pelajari sama-sama. Ya, ada analisis fundamental dan teknikal untuk tabayun itu. Fundamental itu menentukan kita mau beli saham apa nih. Teknikal kapan belinya, kapan jualnya, grafik. Ya, intinya kita pakai teknikal dulu aja deh nanti. Kan gitu ya. Biar apa? Biar gampang dulu. Biar kalian apa namanya? Oh, gini tadi baik kan seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kita beli saat murah, kita jual saat mahal. Jadi kita harus tahu kapan nih Unilever ini saham Unilever. Kapan murah, kapan mahal. Saham Telkom, kapan murah, kapan mahal. Seperti itu, ya kan? Beli, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Saat di bawah kita beli. Seperti itu. Dan nanti kita akan melakukan caranya ada indikator. Sehingga indikator ini memudahkan kita menentukan kapan beli, kapan jual. Pak, ini udah di bawah nih, udah murah belum? Cek dulu indikatornya yang di bawah itu. Yang lingkaran merah, lingkaran hijau. Itu indikator namanya. Ya, nanti kita ajari. Oke. Ya, sangat simpel sekali, sangat simpel sekali, ya. Oke. Gimana Pak kalau setelah beli lalu harga anjlok banyak gitu. Seperti saat pandemi ambiar kan jadinya gitu. Ya sudah. Kalau apa namanya kalian beli sesuatu, beli emas katakanlah, beli emas kemudian emasnya turun. Apa yang kalian lakukan? Gitu. Atau perdagangan Lombok,
Lomboknya turun, apa yang dilakukan? Ya keluar lebih banyak lah, kan beli lagi kan gitu. Masa emasnya mau kamu jual? Ya ngapain dijual? Ya kan disimpan aja udah kan gitu. Kalau Lombok itu ada kadaluarsanya, kalau emas kan nggak ada. Ya kan gitu. Sama dengan saham, nggak ada kadaluarsanya seperti itu. Ya selama emas kalian nggak hilang gitu loh. Selama perusahaannya nggak bangkrut seperti itu. Makanya pilih perusahaan yang bagus, yang kalau bisa BUMN seperti itu. Wes enak BUMN, ya Badan Usaha Milik Negara. Seperti itu. Ya ada metode namanya averaging, artinya apa? Beli saham yang trennya naik, kan sisakan modal untuk berjaga-jaga. Beli langsung naik, jual syukuri. Beli turun, ya beli lebih banyak, sabar, badai pasti berlalu. Ini namanya averaging. Ya optimis. Ini bukti transaksi yang saya lakukan ya. Jadi saya pun juga menunjukkan bahwa saya pun di sini tidak hanya sekedar ngajar teori saja, tapi juga saya melaksanakan, mengimplementasikan apa yang saya tahu. Ya ini apa namanya client statement dari rekening saya, bukan untuk apa-apa, sehingga menunjukkan, memotivasi kalian semuanya bahwa kami pun juga berinvestasi secara real. Seperti itu. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Metode optimis cukup berhasil, masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa berhasil. Oke, optimis dan syukur, ojo lali sedekah. Saya selalu bilang gitu sama anak-anak. Kalau udah profit, jangan lupa ya sedekahnya, seperti itu. Ya zakatnya jangan lupa. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa memanasi kalian semuanya. Oke, saya kembalikan kepada Kak Hafid selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, luar biasa sekali ya teman-teman. Ini tentunya sudah mulai panas Pak, teman-teman SMA Muhammadiyah 10 ini untuk segera ini ambil ancang-ancang bermain saham syariah. Apalagi ini kan tadi kan Pak Bambang sudah menyampaikan ya, kita bermodal cukup murah, Rp100.000 sudah bisa memiliki saham dari perusahaan-perusahaan besar. Contohnya dari tadi teman saya itu modal 100.000 ya Pak ya, sudah diundang untuk ikut rapat besarnya BRI Syariah. Luar keren sekali kan ya. Terus Pak Bambang tadi juga nyinggung kenapa kita harus investasi ya. Inilah dimana tentu inflasi tiap tahun tidak akan turun, bisa-bisa tambah naik. Dengan kita punya investasi, kita punya bekal untuk di hari tua nanti ya. Itu yang harus kita tanamkan teman-teman. SMA Muhammadiyah 4 SMA Muhammadiyah 10 Gresik. Monggo, mungkin ada pertanyaan bisa silakan langsung ditanyakan. Ini yang join luar biasa banyak sekali Pak ini Pak. Alhamdulillah. Iya, intinya kita akan ngadain kelas ya Kak Hafid ya. Jadi kelas apa namanya? Kelas investasi saham gitu ya di Semamio ya. Jadi insya Allah nanti akan ya Pak, insya Allah nanti ya sudah ada grupnya. Dikoordinasikan oleh kakak kelas, insya Allah nanti mungkin di apa ya di akhir Februari begitu ya, atau mungkin awal Maret ya Kak Hafid ya, insya Allah ya setelah UAS nanti ya. Setelah UAS. Baik. Mungkin saya mau nunjukkan tadi yang kata saya tadi apa namanya bahwa trading saham itu, investasi saham itu nggak butuh dana gede-gede, ya. Artinya kita lihat di sini udah tampil ya ininya. Ini ada juga pertanyaan yang masuk Pak di kolom chat ini. Oke, nggak apa-apa. Misalkan nih kita mau beli apa? Misalkan kita mau tadi BSI dari Bank Syariah Indonesia, kan seperti itu ya, BRIS. Oke, misalkan kita mau beli BRIS, ini misalkan ini berapa sih? Harganya sekarang berapa? Rp2.640 per lembar saham. Itu yang di atas kiri atas tuh, Rp2.640 per lembar saham. Kalau kita mau beli berapa ini misalkan? Oke ya, kita lihat. Oke, misalkan nih, kita lihat. Cuman satu lotnya itu cuman 264.000. Kalikan 100 pokoknya. Ya, seperti itu. Ini kalau kita mau beli sahamnya BRI Syariah. Kita beli saham lagi nanti yang katakanlah apa namanya? Yang tadi agak murah tadi ya. Oke, saham-saham yang murah tadi apa? Saya katakanlah Pakuwon, saham syariah juga nih, properti. Nah, kita lihat. Pakuwon sahamnya sekarang harganya 505. Rp505 per lembar. Kalau kita beli satu lot
cuma 50.500. Jadi inilah milenialnya di sini gitu ya. Jadi apa namanya, jangan Iya, Pak. waduh, 50.500 itu sama uang jajan kalian masih mungkin ini 1/6-nya uang jajan kalian seperti itu. Tapi kalian di sini kalau menyisihkan saja 50 ribuan, 100 ribu tiap bulan untuk beli saham, kalian sudah jadi pemegang saham gitu loh. Bayangin, kalian 100 ribu kalian sisihkan untuk nabung saham lagi, beli lagi saham lagi, sudah beli aja. Kalau udah profit ya dijual, belum profit biarin aja, no problem, mau jangka panjang kok kan seperti itu. Ya. Tunggu sampai profit Pak ya. Sampai profit lah, iya kayak gitu. Ya, contoh lagi, mau apa? Beli saham apa sekarang? Katakanlah sahamnya TLKM, Telkom Indonesia. Oke, 3.300. Ini agak lumayan mahal nih, seperti itu ya. Ya, 330.000. Ya, seperti itu. Oke, lupa kok mahal-mahal gitu. Oke, kita buka sekarang saham-saham yang apa namanya murah-murah, WSBP, Waskita Beton. Cuman Rp254, ya, 256. Kalau kita beli satu lot cuman berapa? 25.600. Ini Waskita Beton ya, grupnya Waskita. Saham syariah insya Allah. Seperti itu. Ya, ada lagi yang apa namanya? Perusahaan tambang juga yang cukup terkenal. Apa namanya? Bentar. Oke, ini. Oh, kok mana ya? Maaf. Ini, kuncinya di situ ya. Oke, ini nih. Z. Nggak bisa ya. Oh. Itu loh. Nah, ini loh. Nah, mau pencet ini bingung. Oke, ini. Katakanlah beli satu lot ya. Nah, 12.900 malah. Ini saham syariah juga ya. Saham syariah juga seperti itu. Kapuas Primakol TBK ya. Seperti itu. Jadi banyak saham-saham yang memang harganya murah banget kayak gitu. Ya. Nah, gimana caranya kita nanti akan saya ajari juga pakai apps ini juga. Makanya harus buka akun di sini dulu, nggak usah transfer dulu, nggak apa-apa, no problem. Jadi buka itu gratis kok ya, no problem. Misalkan kita filter ya di sini JII, Jakarta Islamic Index, kemudian kita pilih saham-saham yang harganya misalkan di saham JII ini yang harganya di bawah 1.000, yang murah-murah tadi itu. Ya, oke. Saham apa aja di bawah 1.000 tadi itu. Ini, Pakuan aja yang di JII. Ya, menarik tuh, ya. Yang Pakuan. Tapi kalau tadi zinc tadi maksudnya bukan di JII tapi di ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi ada kumpulan saham syariah lagi yang lebih banyak lagi, itu 400 saham syariah. Tapi kalau yang 30 terbaik cuman Pakuan ini, seperti itu. Tapi kalau bicara yang syariah banyak yang syariah. Ya, seperti itu. Oke, jadi bisa beli apa kalian nanti? Bisa beli sahamnya Pakuan. Ya kan, kalau sering pergi ke TP ya, sering lihat apartemen Pakuan itu yang bisnisnya luar biasa itu, kalian bisa beli kayak gitu. Ya. Oke, mungkin saya beralih ke pertanyaan gitu ya. Oke. Iya Pak, ini ada pertanyaan. Ya. Mungkin yang tanya di kolom chat bisa on mic sama on cam nggih. Ini dari Rahman dari Sumamio. Monggo silakan. Saya bacakan aja. Kalau mau on mic silakan, kalau enggak saya bacakan aja. Oh iya Pak. Ya, ini dari Rahman Maulana ya. Jadi Rahman, kalau untuk APK pertama untuk pemula belajar saham apa ya? APK banyak banget seperti itu. Silahkan mau pilih yang mana aja bisa kayak gitu. Tapi kalau kepingin sama-sama katakanlah biar kita sama-sama belajarnya, biar chartnya juga tampilannya bagus ya, saya sarankan kita pakai Mandiri Sekuritas ya. Kenapa? Karena pakai Mandiri Sekuritas itu pertama kalau pengalaman saya dari chartingnya apa namanya tampilan chartnya seperti yang tadi kita lihat itu bagus banget kayak gitu. Saya udah bandingin dengan punyanya iPod, saya bandingin dengan punyanya apa namanya ini Mirai Asset Management, saya bandingin sama punyanya Ajaib Sekuritas itu masih kalah dengan Mandiri Sekuritas ya, karena memang Mandiri Sekuritas itu termasuk top 3 broker terbaik di Indonesia seperti itu ya. Jadi pakai tadi MOST tadi ya, pakai apa namanya Mandiri Sekuritas app-nya, APK-nya ya. Oke.
Kalau bikin akun harus punya KTP dulu bukan? Iya, punya KTP dulu. Ya, jadi harus punya KTP. Kalau nggak punya KTP, pakai KTP orang tua, no problem. Ya, kalau belum punya KTP, pakai tadi itu, pakai KTP-nya orang tua. Jadi nanti kalian buka atas sama orang tua, no problem, tidak ada masalah. Selama yang latihan kalian, it's okay, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi beberapa pertanyaan sudah saya jawab. Ayo guys, yang mau tanya lagi silahkan. Jadi Monggo kalau dari kalian, teman-teman. nah kalau kalian belum, nanti kan daftarnya secara online ya. Daftarnya secara online, nanti kita akan pandu, ada linknya seperti itu. Memang harus menyiapkan KTP, NPWP, dan rekening bank mandiri, ya seperti itu. Karena pendaftaran secara online langsung ke Mandiri Sekuritas, seperti itu. Ya, minimalnya berapa ya? Tadi 100.000 udah bisa, no problem. Nanti kalau memang belum punya KTP dan belum punya NPWP, pakai nama dan KTP-nya orang tua aja. Ya, no problem. Seperti itu. Nanti apa namanya? Yang latihan tetap kalian. Jadi it's okay. Ya. Tetap kalian bisa ngerasain hasilnya juga kok. Gitu kan orang tua kalian sendiri. Seperti itu. Iya. Oke, itu ya. Oke. Jadi jangan dibikin sulit lah ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Bambang jawabannya. Gimana dari teman-teman? Sudah bisa diterima ya? Ini tadi untuk pertanyaan dari Mas Rahman. Disarankan Pak Bambang download APK-nya Mandiri Sekuritas dulu, daftar di situ. Terus untuk MOST anunya app-nya. Iya. Iya, MOST Mandiri Sekuritas. Oke. Terus dari tadi, oh ini Pak ada pertanyaan masuk lagi. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Untuk pemula, apalagi masih pelajar dan belum memiliki pendapatan yang tetap, apa nggak terlalu berisiko untuk taruh uang di saham? Nah ini Pak, ini pertanyaan yang mungkin khawatir, mungkin Pak. Monggo Pak. Iya. Oke. Jadi investasi itu harus mau menghadapi resikonya. Artinya begini, yang paling penting untuk kita berinvestasi itu adalah bukan mikir profitnya, tapi mikir bagaimana mitigasi resiko. Ya, katakanlah misalkan, saya invest nih Pak, 300.000 untuk di saham. Bagaimana caranya ada kalian tenang investasi 300.000? Kan seperti itu kan. Bagaimana caranya agar tenang? Agar tenang ya pertama, 300.000 itu harus benar-benar tabungan kalian yang memang tidak kalian pakai dalam jangka waktu panjang. Artinya benar-benar ya udahlah ini untuk investasi kayak gitu. Ya. Jadi jangan gunakan tabungan-tabungan yang mau dipakai. Misalkan nih, kalian mau bayar SPP atau bayar uang sekolah. Mumpung belum dibayar uang sekolah, tak pakai dulu untuk invest saham, enggak boleh. Ya. Karena kalau invest saham itu harus benar-benar tabungan kalian sendiri yang kalian punya sendiri, kemudian memang untuk jangka panjang. Ya, untuk nabung lah seperti. Coba kalian punya tabungan untuk jangka panjang, kan tidak ada masalah kan? Ya udah taruh aja situ. Istilahnya nabungnya diganti, bukan nabung di celengan, tapi nabung di saham seperti itu. Sehingga selama kalian pakai uang yang memang untuk jangka panjang, no problem. Ya seperti itu. Sehingga yang menjadi kunci adalah jangan gunakan uang yang akan dipakai dalam waktu dekat, sehingga itu akan membuat kalian was-was. No. Ya, sehingga kita pun tenang berinvestasi seperti itu. Itu yang paling penting. Ya, jadi tipsnya di situ. Resiko selalu ada resiko. Ya, sekarang saya tanya, kalian buka kuliner bakso atau mungkin buka tahu walik seperti itu, ada resikonya nggak? Ada tentunya Pak. Pasti ada. Itu. Kalian mau jualan jilbab, ada resikonya nggak? Ya pasti ada. Jadi jangan menghindari resiko. Karena resiko itu tidak mungkin akan bisa dihindari. Kalau kalian penghindar resiko, menikah pun itu beresiko. Loh betul loh. Menikah itu beresiko. Kenapa? Ya karena kita hidup bersama seseorang yang nggak kita kenal kayak gitu. Keluarganya kan kita nggak tahu. Tahu-tahu ketemu gitu, dipertemukan sama Allah. Makanya Allah kasih ilmu sama kita. Kenali dulu. Makanya orang-orang Jawa tuh punya ilmu juga untuk mitigasi resiko. Bibit, bobot, bebet. Yang seperti itu. Nah itu ada metodologinya. Sehingga yang paling penting kalau mau investasi itu adalah kenali resikonya dulu, atasi resikonya. Jadi seperti gini, kalau saya menggunakan berapa uang yang saya gunakan untuk investasi saham, yang uang yang benar-benar nganggur, yang kalau nantinya misalnya katakanlah harus ditahan dulu selama beberapa waktu ke depan, beberapa tahun ke depan, nggak ganggu cash flow saya, nggak ganggu keuangan saya, itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru sekalian,
monggo kalau mau investasi saham. Tapi ya gitu, pakailah uang yang memang benar-benar nganggur. Jangan sampai nanti kalau sahamnya masih harus ditahan dulu karena masih mungkin naik dan turun seperti itu, ternyata kita harus bayar SPP atau bayar tagihan pakai saham pakai uang itu. No. Ya, ini mitigasi risiko seperti itu. Benar-benar gunakan istilahnya dalam kalau istilah kita uang dingin lah. Ya, jangan pakai uang panas. Uang panas itu adalah uang yang dibutuhkan dalam waktu dekat seperti itu. Itu istilah aja sih sebetulnya. Kayak gitu ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi jawabannya gitu ya teman-teman. Kita harus uang tabungan khusus ya, intinya Pak gitu Pak ya. Khusus yang nggak dipakai apa-apa supaya nanti bermain sahamnya itu lebih tenang, lebih enjoy, dan tentunya resiko bermain saham itu ada Pak ya. Bukan hanya di saham saja, di semua kehidupan. Loh, menikah pun ada resikonya. Iya. Jangan takut resiko. Kalau kalian takut resiko kan kalian nggak akan pernah bisa bisnis. Gitu. Anak milenial kan senangnya bisnis karena nggak senang ikut orang kan gitu. Jadi kalau kalian mau bisnis ya nggak mungkin kalian akan ambil resiko, pasti ambil resiko lah. Lewat kalian milih kuliah aja loh, kalian ambil resiko. Kuliah di mana tuh ada resikonya, kan gitu. Resikonya apa? Ya kalau kampusnya tutup, kan gitu. Gitu ya. Ya makanya pilih kampus yang sudah jelas asal-usulnya, kredibilitasnya, akreditasinya seperti itu. Jangan pilih kampus yang enggak jelas yang seperti itu. Kalian kenapa milih Semamio? Kan karena tentunya kan pertimbangannya kan karena kredibilitas yang seperti itu. Bisa enggak? Ada enggak resikonya kalian kuliah di Semamio? Ya tetap ada lah kan kayak gitu. Tetap ada. Ya kan, apalagi pandemi seperti ini. Ya, alhamdulillah Semamio punya mitigasi risiko yang luar biasa. Sudah siap dengan perangkat pembelajaran daring yang seperti itu. Karena banyak SMA lain yang harus berjibaku jatuh bangun mempersiapkan pembelajaran daring seperti itu. Alhamdulillah kalian semuanya sudah terbiasa dengan pembelajaran daring. Alhamdulillah, bahkan guru-gurunya pun sudah terlatih untuk daring. Banyak SMA di sana, ya sekolah-sekolah lain di luar sana, yang guru-gurunya pun tidak siap untuk belajar daring. Itu kan sebuah resiko. Sehingga jangan takut resiko. Al-kharaj bi'al-daman. Ya, no pain, no gain. Kalau kalian tidak mau sorong, tidak akan dapat untungnya kayak gitu. Makanya kan itu rumus bisnis seperti itu. No pain, no gain. Kalau ingin bisnis ya harus jatuh bangun. Harus mau dengan resiko. Tapi harus yakin bahwa Allah itu kasih rezeki di situ. Ya. Sehingga kenapa saya tanya ke Hafid. Kak Hafid, kalau saya anak-anak mahasiswa kalau minta saya untuk jadi narasumber, selalu saya ngomongnya tentang saham. Kenapa? Ya karena saya senang dengan saham. Saya passion di situ. Saya punya bakat dan minat di situ. Saya senang lihat angka naik turun, grafik dan segala macam seperti itu. Suka tantangan, Pak. Sehingga saya ada sebuah keyakinan bahwa insya Allah itu menitipkan rezeki saya di sini. Ya sudah, saya tekuni. Dan saya tidak akan menoleh kanan kiri. Teman-teman saya punya bisnis yang lain. Saya tidak punya bisnis yang lain selain bisnis ini. Sungguh. Betul. Sehingga saya juga berbisnis sebagai konsultan perencana keuangan untuk keluarga. Fokusnya juga investasi juga sama seperti itu. Ya. Jadi ya ini bisnis saya sudah itu. Jadi istilahnya itu ya sudah kita tekuni aja. Insya Allah ada hasilnya kayak gitu. Kan yang Allah itu kan tidak melihat selama halal lakukan kayak gitu. Allah itu kan akan berikan kepada yang istiqomah seperti itu. Di bisnis juga sama. Kalian mau buka bakso, mau buka kuliner, mau buka apapun juga bisa juga. Pokoknya istiqomah ada hasilnya, pasti sudah. Sudahlah. Tidak mungkin tidak ada hasilnya. Ya. Kalau tidak percaya, coba dicoba sekarang. Gitu. Seperti itu. Siap Pak Bambang. Okay. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, ini sangat memotivasi sekali ya pesan dari Pak Bambang ini. Kita harus semangat, kita harus bersusah-susah dahulu, lalu bersenang-senang kemudian. Wah, ini harus mulai diterapkan mulai sekarang ya teman-teman. Apalagi di era milenial, kita jarang sih anak milenial yang ikut orang itu. Banyak kan ya bisnis all shop. All shop kan masihan. Nah, kalau saham ini lebih enjoy kan gitu kata Pak Bambang. Nggak pakai COD. Ya. Kalau ingin ini betul. Saya sepakat dengan Kak Hafid ya. Jadi intinya adalah berbisnis itu pokoknya mulai aja kayak gitu kan ya Kak Hafid ya, gitu ya.
Pokoknya mulai aja gitu loh. Kamu seneng dimulai Iya, Pak. aja kayak gitu. Ya. Jadi apapun yang kamu sukai lakukan aja, no problem kayak gitu. Ya. Dan satu hal ya, apa namanya, yang jebakan Batman bagi kalian yang mau bisnis itu adalah kalau kalian selalu berharap bahwa bisnismu begitu buka langsung laku, itu jebakan Batman. Hati-hati betul. Karena kalau kalian terlatih dengan mental seperti itu mental yang tidak menguntungkan untuk kalian semuanya. Bisnis itu harus mikirnya jangan mikir apinya dulu. Bukan berarti kita enggak pesimis, bukan kita pesimis enggak ya, tapi kita kan wal tandur nafsum makodamat ligot. Siapkan hari esokmu, rencanakan hari esokmu dengan sebaik-baiknya. Bahkan Nabi Yusuf juga di firman Allah di dalam surat Yusuf disuruh bikin lumbung untuk bersiap-siap menghadapi masa paceklik kan seperti itu. Maka yang dipikir adalah bukan masa gemah ripahnya, tapi masa pacekliknya dulu. Kalau kau bisa punya persiapan yang bagus untuk masa paceklikmu, insya Allah kamu akan tenang dalam berbisnis. Itulah bisnis gitu loh. Sehingga bisnis itu yang disiapkan pertama bukan bersiap-siap menghadapi profitnya dulu, bukan. Kamu buka bakso, buka kuliner dan segala macam, jangan kamu persiapkan dirimu untuk laris, jangan. Tapi siapkan diri kalian untuk tidak laris. Bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Nah, itu namanya baru bisnis. Seringkali ada jebakan Batman kan, motivator-motivator sering bilang, oh pasti laris. Yo iya, pasti laris gitu loh. Cuman mindset kita, Ada prosesnya, Pak ya. insya Allah kita pasti laris kayak gitu. Tapi persiapan kita secara nyata itu adalah menyiapkan kalau nggak laris gimana? Nggak gitu. Bukan berarti pesimis ya. Tapi percaya. Coba gini, para akrobat, pemain akrobat sirkus. Coba kalian lihat di sirkus manapun juga. Bahkan mereka sudah berlatih beribu-ribu kali. Kalau mereka akrobat di atas, pernah nggak ngelihat kalian bahwa di bawahnya tidak ada jaring pengaman? Pernah nggak dilihat? Ayo sekarang. Saya kok nggak pernah lihat. Masih dia tuh ahlinya sih. Lompat-lompat di atas, waduh, gantung-gantungan seperti itu. Tetap mereka pasang jaring pengaman di bawahnya. Agar apa? Namanya orang kadang-kadang kepleset juga kan gitu. Saat kepleset itu, nggak fatal akibatnya. Kayak gitu. Itu namanya investor yang top. Kayak gitu. Itu namanya pebisnis yang gini, jempolan. Tapi kalau kalian bisnis hanya siap, wis pokoknya, Pak, ini kita pasti laris. Kalau nggak laris gimana? Ya udah tutup, Pak. Nah, ini bukan bisnis namanya. Iya, Pak. Namanya bukan bisnis namanya. Ya kan? Makanya kalau kalian mau jualan sesuatu, jualan hijab, oke. Kalau laris nggak usah dipikir, gampang kalau laris itu. Kalau nggak laris gimana? Kalau kalian habis kulaan hijab di PGS, kemudian kulaan banyak 10 juta seperti itu, kemudian trennya berubah. Apa yang Anda lakukan? Padahal udah beli banyak tuh. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini yang harus diantisipasi. Makanya belajar bisnis itu adalah belajar menyiapkan resiko, mitigasi resiko. Udah itu, termasuk saham. Gitu ya. Tidak bisa dihindari resiko itu. Tidak mungkin ada sebuah bisnis yang tidak ada resikonya. Walaupun menikah ada resikonya. Terima kasih Pak Bambang. Luar biasa sekali. Ini ada satu pertanyaan terakhir Pak Bambang. Iya. Ini pertanyaannya gini Pak. Assalamualaikum, mau tanya, perusahaan sekuritas yang baik, aman, sudah OJK dan syariah, itu apa? Mungkin gitu Pak. Tentunya IPO dan lain-lain ini. Baik. Jadi ini saya jawab dulu, nanti ada pertanyaan sebelumnya, nanti saya jawab yang terakhir dulu. Waalaikumsalam. Ya, jadi perusahaan sekuritas yang baik itu yang ada di bawah OJK. Semua perusahaan sekuritas sudah berizin OJK, itu aja. Karena tidak mungkin dia bisa mendirikan perusahaan sekuritas kalau nggak izin OJK dulu. Pendirian perusahaan sekuritas harus seizin OJK. Syariah itu tidak harus cari yang mutlak, istilahnya platformnya syariah. Syariah itu bisa kita kok. Kita mau pakai platform apapun juga, selama kita milihnya saham syariah, kita nggak pakai utang belinya, dan kita berdagang dengan cara yang syariah sesuai dengan fatwa, insya Allah mau pakai sekuritas manapun, it's okay. Ya, wong sahamnya bisa dipilih kok, pakai saham-saham yang syariah. Memang kalau pakai apps yang syariah itu memang yang keluar hanya saham-saham syariah seperti itu. Tapi biasanya apps syariah itu agak lambat loadingnya, karena memang ya tadi itu istilahnya itu usernya itu masih merasa, loh saya katakanlah saya ini. Kenapa saya pakai Mandiri Sekuritas yang
apps yang biasa-biasa aja, yang nggak syariah. Ya karena saya merasa kalau pakai apps yang syariah, saya harus pakai web based, kan seperti itu. Lah pakai web based itu lambat seperti itu. Maka saya pakai handphone. Di handphone emang apps-nya konvensional, Mandiri Sekuritas. Tetapi saya selalu pilih saham syariah. Saya tidak pernah beli pakai utang, ya seperti itu. Ya, dan kemudian apa? Kemudian saya juga berdagang secara syariah. Saya tabayun dan segala macam seperti itu. Tidak pernah saya beli ngawur dan segala macam seperti itu. Jadi mau pakai iPod, pakai Mandiri Sekuritas, pakai Mirai dan segala macam itu silahkan. Ya, kebetulan di UISI kerjasamanya dengan Mandiri Sekuritas. Insya Allah itu baik. Nah, kenapa kita milih Mandiri Sekuritas? Karena tampilan chartnya yang paling baik, insya Allah. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara atur waktu saat mau bisnis agar nggak terlalu capek? Ya udah, atur waktunya adalah kamu punya waktu luang gimana? Bisnislah, kamu pilih bisnis yang bisa kamu lakukan di waktu luangmu. Jangan kamu pilih bisnis yang menyita waktumu. Makanya harus dipilih. Nanti kalau kamu udah lulus kuliah, oke lah full time di bisnis. Tapi kalau sekarang pilih dong bisnis yang bisa kamu atur waktunya, kan kayak gitu. Yang kamu mungkin jualannya sambil online kayak gitu. Ya. Salah satunya saham. Saham kan bisa online. Bahkan semuanya online. Saat semua belum online, mulai dari 10 tahun yang lalu kita udah online kayak gitu. Tradingnya pakai laptop udah waktu itu. Sekarang ini banyak pakai HP sudah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi pilih bisnis yang bisa kalian lakukan di waktu luang kalian, ya. Pilih bisnisnya, jangan semuanya kan gitu. Ya. Oke, itu sih tipsnya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Sudah terjawab semua pertanyaannya. Dan mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari Pak Bambang. Oh ya, mungkin di sini teman-teman SMA Muhammadiyah 10 Gresik itu Pak Bambang. Gimana ya nanti kalau kuliah itu enaknya gimana? Mungkin XRWC solusinya Pak Bambang ya, dengan kita adakan semacam kampus merdeka dengan kegiatan-kegiatan seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi. Kita kuliah sambil praktek, ada banyak mahasiswa dari murid anak didiknya Pak Bambang yang sudah diajari trending dan sudah pemilik saham di berbagai perusahaan. Keren kan? Masih mahasiswa sudah diajari oleh dosennya. Dosennya juga nggak pelit-pelit sama ilmu. Beliaunya menyampaikan terus, sharing terus tentang umpamanya ada bisnis apa, pengalamannya gimana, langsung ditularkan kepada para mahasiswanya. Semoga ini nanti bisa menjadikan semangat teman-teman SMA Muhammadiyah 10 Gresik untuk lebih akrab, lebih dekat lagi, dan lebih kepo lagi dengan ekonomi syariah WISI. Ya, jadi kalau kuliah di ekonomi syariah WISI itu kita ada kuliah WISI itu udah kampus merdeka, kayak kurikulum merdeka belajar. Jadi kalian bisa belajar sesuai dengan bakat dan minat kalian, ya. Terutama untuk tugas akhir. Kalian senang apa? Senang bisnis ya jadikan bisnis yang kalian buat itu sebagai tugas akhir atau skripsi. Laporkan dalam bentuk tulisan bahwa saya bikin bisnis, Pak. Ini seperti ini, seperti itu. Itu jadi tugas akhir. Kalian senang kerja di perusahaan, ya sudah kalian magang. Magangmu jadikan tugas akhir, skripsi. Kalian senang trading saham, ya udah trading saham, jadikan trading sahammu sebagai tugas akhirmu. Sudah. Oke. Kalau saya senang musik, Pak. Gimana, Pak? Saya senang main musik. Ya sudah. Kamu masuk ekonomi syariah, kamu gunakan kemampuan bermusik untuk berekonomi syariah. Bisa nggak? Ya bisa aja. Misalkan saya bikin penggalangan dana, Pak, untuk untuk para kaum duafa melalui saya ngamen di kafe-kafe dan segala macam. Tapi hasilnya sawerannya saya pakai untuk donasi. Oh, nanti bisa dilaporkan bagaimana efektivitasnya dan segala macam. Ya itu kan ekonomi syariah. Karena kita bicara sedekah, kita bicara zakat, ya donasi dan segala macam. Itu ekonomi syariah. Lewat kalian bermusik. Saya juga senang musik. Ya, jadi jangan khawatir ya. Nanti kita main musik sama-sama. Oke. Terima kasih Pak Bambang atas penyampaian materi yang luar biasa sekali. Semoga ini menjadikan semangat teman-teman dan kita semua untuk terus meraih apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, lebih-lebih kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri acara webinar pada siang hari ini, saya
minta tolong Pak Bambang untuk menentukan 2 pertanyaan terbaik ya. Pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan reward dari teman-teman panitia. Monggo Pak Bambang, kami berikan 2 pertanyaan terbaik pertanyaan ya? terbaik. Nggih, Pak. Oke, 2. Baik, saya ingin memberikan penghargaan yang pertama untuk yang pertama kali nanya. Wah, Jadi yang yang pertama pertama kali kali adalah nanya ya. Rahman Maulana. Selamat Rahman. Nah, kalian Rahman menang mendapatkan souvenir ya dari untuk penanya terbaik karena sudah mau untuk bertanya pertama kali harus dihargai ya. Oh iya, Gitu. Pak. Baik, yang kedua Selamat Rahman ya. yang kedua oke. Anissa Farahmei ya, terkait tadi gimana Pak kalau kita masih pelajar, pemula, belum punya pendapatan, gimana kalau di saham gimana ya resikonya seperti itu. Bagus pertanyaannya. Oke. Terima 2 kasih ini Pak ya. Bambang. Jadi Iya, Pak. Rahman sama Anissa. Oke, selamat Rahman dan Anissa. Selamat ya. Nanti Semoga bermanfaat. amin. Nanti langsung menghubungi kakak-kakak panitia. Kalau nggak gitu kita umumkan di grup ya. Kita sudah ada grupnya. Oke, terima kasih atas kehadiran Pak Bambang selaku pemateri yang luar biasa sekali pada kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Gresik yang sudah memberikan waktu kepada Iksar bersilaturahmi, Iksar Goes to Campus dengan webinar bertema Jurus Jitu Investasi di Usia Muda. Semoga bisa menambah rasa semangat teman-teman SMA Muhammadiyah 10 untuk berinvestasi lebih-lebih di usia muda. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke MC kepada saudari Atika. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Bambang. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Untuk teman-teman absensinya jangan lupa ya diisi di kolom chat. Baik, saya selaku MC pada siang hari ini, apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Bambang. Sama dengan doa kafaratul majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Matur suwun. Terima kasih siswa-siswi Semamio, Ekser Wisi, anak-anak Ekser Wisi semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Pak Hari Widianto serta jajaran semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di acara pelatihan ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Terus Pak Bambang. Sami-sami. Ya.